semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teh Yani. Kita sharing ya, masih seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Sebelumnya yang baru bergabung silahkan subscribe, like, komen videonya. Kemudian aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman, dan juga bisa membuat saya kembali lagi bersemangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Teman-teman, banyak ya yang menunjang kesembuhan anxiety itu. Tapi tentunya kalian kan sudah tahu nih, kita tuh harus berpikiran positif. Tetapi cara menyembuhkan anxiety itu bukan hanya kita harus berpikiran positif saja teman-teman. Masih banyak ya faktor dan hal lain yang harus kita lakukan ya untuk mencapai kesembuhan itu ya, agar memang supaya kita benar-benar bebas dari si kecemasan ini. Nah, orang-orang anxiety itu memang harus dituntut untuk berpikiran positif, tetapi bukan hanya hal itu teman-teman, ternyata yang bisa membuat kita itu sembuh total dari anxiety ya. Sebenarnya orang-orang anxiety itu kan nih, jangankan mikirin yang hal-hal yang besar ya, hal sepele pun itu tuh bisa nimbulin juga ya sensasi ya. Jangankan kita lagi punya masalah, ya nggak punya masalah pun tetap ya anxiety itu suka nyolek-nyolek, suka ngintip-ngintip, dan sensasi di badan pun suka dikit-dikit tuh ada ya. Nah, ini yang bisa membuat kalian tuh sembuh total nih. Saya akan share ke kalian. Ada sedikit cerita nih dulu. Saya kan udah ngerasain nih, makan udah enak nih, lambung udah enak gitu, tidur juga udah nyenyak ya, tapi tetap aja si anxiety itu masih ngintip-ngintip, nyolek-nyolek kita ya. Ada sedikit sensasi-sensasi di badan itu ya. Suatu hari itu saya tuh nggak sengaja ya nonton berita di TV ya. Kemudian saya lihat tuh ada berita Bunga Citra Lestari ya, yang artis itu kan suaminya meninggal ya. Tuh malamnya tuh saya tuh kayak kepikiran terus gelisah ya, nggak bisa tidur. Terus kemudian suami saya tuh nanya ya, suami sama anak tuh, "Ma, kenapa sih kayaknya nggak tenang banget, kayak nggak bisa tidur lagi ya?" "Iya nih, kepikiran terus." "Emang mikirin apa sih, Mah?" katanya. "Itu tadi nonton berita ada di TV," kata saya tuh, "Bunga Citra Lestari suaminya meninggal. Kok kepikiran terus?" kata saya gitu. "Ya Allah, Mama," kata suami dan anak saya itu ya, "gak jelas banget sih kayak gitu dipikirin." Kata saya tuh, siapa yang mau mikirin, orang itu datang sendiri. Pikiran-pikiran itu gak jelas. Lagian ngapain Mama juga mikirin kayak gitu. Tapi kok kenapa ya pikiran-pikiran itu sepertinya datang sendiri ya. Ketika kita mau tidur tuh kayak uka-uka ya, gak diundang ya, datang sendiri. Nah, kata anak saya tuh, "Mama, makanya hindari tuh kalau lihat berita, kalau lihat HP tuh jangan kepo," katanya gitu. Terus saya tuh mikir ya, kalau misalkan kita hindari terus-terusan ya, kapan kita sembuhnya kalau terus-terusan dihindari? Mendingan dihadapi, kemudian kita lawan. Pikiran satu seperti itu. Jadi kan kalau misalkan kita hindari terus, tiba-tiba kalau misalkan ada lagi berita-berita yang kayak gitu, tetap ya kita akan merasakan sensasi takut ya, gelisah, gak jelas lah. Nah, saya tuh coba teman-teman untuk menghadapi anxiety saya itu
Dan saya tuh ingin benar-benar sembuh ya dari anxiety ini, ingin benar-benar bebas gitu. Satu, pas dulu waktu ngedenger suara burung gimana ya, suara burung kiki kayak gitu tuh takut banget teman-teman. Tapi pas waktu ada lagi, saya coba lawan nih, saya afirmasikan dalam diri saya, ayo dong burung tuh suaranya bagus tuh, terus dong, terus lebih kencang lagi suaranya, kiki kayak gitu. Kemudian pas ngedenger berita misalkan kita berita di WA, misalkan berita duka kayak gitu, ada tetangga atau kerabat ya yang meninggal misalkan gitu, saya tuh sengaja teman-teman ngelawannya tuh cara gini. Satu, nyelawat ya, dengan cara nyelawat ya. Kan kalau semenjak sakit saya tuh nggak mau ya kalau nyelawat itu, takut ya, takut suka gimana ya, jangankan nyelawat, ngedengernya aja udah takut. Tapi saya coba lawan ya teman-teman. Kayak itu waktu ada saudara yang meninggal, biasa saya nggak nyelawat, saya ikut nyelawat. Emang sih keluarga aneh, biasanya nggak pernah ngikut katanya kalau ada yang meninggal kayak gitu, nggak pernah nyelawat katanya. Gak apa-apa kata saya tuh coba lawan ya. Memang sampai di tempat orang yang meninggal itu memang sih ada berbagai macam sensasi ya, seperti keringat dingin, sesek, berasa mau pingsan kayak gitu, mau gimana ya gitu. Tapi saya yakin gak akan kenapa-napa, saya ini kuat kok. Satu, coba kuatin diri ya untuk melawan semuanya itu. Rasa sesek, keringat dingin itu saya coba gak peduli. Nah, dari situ tuh teman-teman saya tuh jadi nggak takut lagi ya. Setelah ada beberapa kali saya tuh nyelawat ya, jadi gak takut lagi ngedengar berita orang yang meninggal. Kemudian ketika kita melihat-lihat berita ya di TV tuh kan suka takut ya. Saya juga coba lawan ya teman-teman. Kalau misalkan ada berita nih, sengaja saya pantengin nih, saya lihat pokoknya mau gimana nih sensasi itu datang ke saya coba peduli, saya lawan ya. Saya tetap lihat tuh berita-berita yang menurut orang-orang anxiety itu bikin cemas ya, bikin takut, bikin kepikiran kayak gitu. Saya nggak peduli, saya coba pantengin itu TV. Saya memang ngerasa nggak enak, pokoknya nggak enak lah sensasi itu, kayak sama keringat dingin, sesek, terus tiba-tiba kita ngerasa lemes. Tapi tetap saya tuh coba lawan, nggak peduli, pokoknya ditonton sampai habis. Sekali saya tonton, 2 kali, 3 kali saya nggak ngerasain lagi sensasi. Gitu caranya ya teman-teman melawan anxiety itu. Jadi kita memang harus menghadapinya, jangan dihindari. Kalau dihindari sensasi itu, nanti suatu saat akan datang lagi ya, waktu ketika kita tidak tahu ya, tiba-tiba nongol aja berita. Kan sekarang berita tuh nggak di TV, nggak di WA, di Facebook. Jadi kita tuh nggak bebas ya, nggak bebas, pokoknya ada aja hal-hal yang menakutkan itu ya. Dengan cara seperti itu, saya tuh lebih cepat ya untuk bisa terhindar dari anxiety itu, lebih cepat sembuhnya, begitu caranya. Kemudian kalau dulu kan saya seneng banget ya film-film horor kayak gitu, misteri, cerita-cerita misteri kayak gitu. Pokoknya seneng banget dulu, saya tuh suka. Pas sakit saya tuh nggak mau ya nonton kayak gitu lagi, takut. Saya tuh ngelawannya gini ya teman-teman, saya tonton tiap hari tuh, tonton nih. Pertama nih sekali nih memang kalau pertama ya saya tuh tonton film horor lagi, rasanya tuh macem-macem rasanya. Tapi saya usahain ya tetep pantengin itu film horor sampai habis.
sekali sehari ya, saya tonton ada sensasi, kedua kali ada dikit sensasi, ketiga kali lupa, malah seneng lagi saya. Nah gitu. Kemudian kalau misalkan nih kita takut kemana-mana ya, kita kan kalian udah tahu ya, kalau misalkan kita takut kemana-mana itu sensasi anxiety ya. Tetap kan kalian udah tahu, kalian bisa melawannya kayak gitu ya. Saya juga seperti itu teman-teman, saya nggak peduli ada sensasi di badan, nggak peduli, pokoknya dilawan, dihadapi, dan jangan pernah takut ya. Itu sensasi itu bohong, semuanya itu cuma menipu kita ya, menipu kita supaya gak sembuh-sembuh. Kalau misalkan kita jangan tertipu lagi. Kalau misalkan kita takut ya, lawan. Kalau misalkan kita nggak ini ya, misalkan kita nih nggak mau makan nih, makan pedas kan badan kita udah enak nih, maksudnya perutnya udah enak, sensasi udah tinggal dikit-dikit, kemudian tidur udah agak nyenyak ya, kita tuh udah nyenyak maksudnya gitu. Terus kita masih aja sedikit ngerasain sensasi ya. Satu, coba ya dimakan aja yang kita takutkan itu. Saya gak mau dulu makan yang pedas ya, gak mau, tapi diusahakan ya teman-teman, kita harus melawannya. Kalau memang lambung kita udah enak ya, sensasi udah tinggal dikit, makan udah enak, tidur udah nyenyak gitu, itu sugesti juga buat kesembuhan kita tuh, agar kita tuh memang jadi merasa benar-benar sehat. Saya coba makan yang pedas, makan pantangan kayak gitu. Itu kan harus dihadapi, jangan dihindari. Kalau dihindari kita akan ngerasain sakit terus ya, ngerasain sensasi itu. Jadi gak beres-beres teman-teman. Ya tipsnya memang harus dilawan, dihadapi pokoknya. Nah, begitu ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah hadir di sini. Insya Allah saya akan terus bersemangat untuk memberikan motivasi untuk kalian.